Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Miftahul Jannah dari kelas B KMIA. Di sini saya akan sedikit memberikan refleksi tentang pembelajaran Know and Do Mathematics. Jadi Do Mathematics sendiri yaitu suatu strategi untuk memecahkan masalah. Nah, setelah kita mengetahui masalahnya, maka kita akan melakukan pendekatan-pendekatan. Setelah melakukan pendekatan tersebut, kita akan melihat apakah pendekatan yang kita lakukan itu mengarah kepada solusi ataupun tidak. Nah, setelah kita misal mengetahui ternyata pendekatan yang kita lakukan itu mengarah kepada solusi, maka kita harus melakukan pengecekan ulang untuk mengecek jawaban tersebut apakah pendekatan yang kita lakukan itu masuk akal ataupun tidak. Nah, untuk Do Mathematics sendiri yaitu sangat penting dilakukan oleh seorang guru sebelum memberikan suatu masalah kepada siswa. Untuk apa? Apabila nanti dalam proses pembelajaran tersebut terjadi suatu masalah, maka seorang guru bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan segera karena sebelumnya sudah melakukan persiapan yaitu Do Mathematics. Nah, untuk matematika sendiri yaitu sebuah ilmu tentang konsep dan proses yang memiliki pola, keteraturan dan urutan yang logis. Inti dari matematika sendiri yaitu kita mampu menentukan dan mengeksplorasi keteraturan tersebut dan memahaminya. Itu merupakan inti dari matematika. Sedangkan untuk dalam proses pembelajaran matematika sendiri, guru harus bisa membentuk suatu budaya dan menciptakan suasana kelas menjadi suasana matematika. Nah, sehingga saat proses pembelajaran tersebut, jika guru berhasil membentuk suasana matematika, maka pembelajaran matematika akan terjadi dengan efektif dan efisien. Nah, di dalam kelas matematika itu, matematika tidak hanya terpacu pada jawaban berupa teks, tetapi juga bagaimana siswa dapat menggunakan penalaran dan pembenaran untuk menentukan jawaban yang benar. Itu yang paling terpenting dalam kelas matematika. Dan untuk teori-teori yang cocok dalam pembelajaran matematika yaitu ada beberapa teori, yaitu yang pertama yaitu teori konstruktivisme, yang kedua ada budaya kelas, yang ketiga sosiokultural, dan yang ketiga teori ZPD. Nah, dalam pembelajaran matematika kita bisa menggunakan pemahaman rasional, yaitu kita memberikan berbagai macam representasi, jadi tidak hanya satu. Jadi ketika siswa tidak memahami satu cara ini, maka siswa bisa menggunakan cara-cara lainnya, sehingga siswa dapat memecahkan masalah matematika tersebut dengan sendiri, dengan memilih mana cara yang lebih mudah dimengerti oleh siswa tersebut. Nah, dalam proses pembelajaran matematika ini terkadang siswa mengalami sulit untuk mengungkapkan ide-ide yang berada di pikirannya. Jadi dalam masalah ini kita tidak harus langsung membenarkan siswa ini dengan ini jawabannya A, ini jawabannya B, tetapi kita harus mampu bisa membantu siswa ini untuk menemukan apa sih yang menjadi masalah murid tersebut. Kita harus dengan cara kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada inti dari masalah tersebut. Jadi siswa tersebut bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendirinya. Jadi kita hanya membantu prosesnya, tidak langsung memberikan jawaban yang benar, seperti itu. Nah, ada beberapa keuntungan dalam belajar matematika, yaitu diantaranya diskusi kelas berkaitan dengan menyelesaikan masalah, kemudian terciptanya budaya siswa yang mengakses pengetahuan sebelumnya untuk menemukan pengetahuan yang baru. Kemudian pendekatan yang pada kelas matematika ini berasal dari suatu masalah. Jadi sekian dan juga ada beberapa hal yang terpenting dalam matematika. Yang pertama yaitu pemahaman konseptual, yang kedua pemahaman prosedural, kemudian yang ketiga kompetisi strategi, dan yang keempat pendidikan adaptif, dan yang kelima disposisi produktif. Jadi sekian refleksi dari saya. Itu merupakan sedikit yang saya pahami dari pembelajaran Know and Do Mathematics. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.